untuk pertemuannya. Baik, saya akan share screen. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pertemuan hari ini. Kita masuk pertemuan keempat ya. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan keempat ini yang bertema konsep dasar filsafat dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kita akan jelaskan apa itu filsafat. Asal mula kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti filosofi, yang secara harfiah berarti cinta akan kebijaksanaan. Upaya manusia filsafat adalah usaha manusia untuk memahami hakikat kehidupan, pengetahuan, dan nilai-nilai fundamental secara mendalam dan sistematis. Pendirian istilah filosofi atau filosofi pertama yang menyebutkan diri sebagai filosofi atau pencinta kebijakan akan bukan orang bijak. Filsafat adalah jembatan untuk memahami keberadaan kita melampaui batas-batas ilmu pengetahuan sehari-hari. Yang kedua, kita akan baca filsafat. Perenungan mendalam Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa the point atau Boromental sebagai filsafat negara. Pedoman hidup berfungsi sebagai pedoman universal yang bagi sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sistem yang khas itu adalah sistem filsafat yang unik dan khas Indonesia berbeda dengan sistem lain seperti liberalisme, sosialisme, atau komunisme. Pokok pikiran filsafat sebagai sistem filsafat yang pertama itu keadilan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan persatuan. Sila pertama itu tentang ketuhanan. Baik, sebentar. Baru sila kedua itu tentang ketika pedoman moral atau nasionalisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu menghargai perabat dan harkat dan asasi manusia secara adil, menuntut keberlakuan beradab dan berkeadilan. Contohnya seperti semangat gotong royong antar warga negara dan antar belakang dan berbeda untuk membangun fasilitas umum. Persatuan Indonesia itu mengutamakan kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi atau golongan menjadi kesatuan tengah keberagaman suku, agama, dan ras dan budaya. Sila keempat itu landasannya itu demokrasi atau kedaulatan yang berada di tangan rakyat untuk mewujudkan melalui lembaga perwakilan dan proses musyawarah mencapai mufakat. Contohnya itu Parkis, proses musyawarah desa atau rapat anggota atau RAT koperasi untuk menentukan kebijakan organisasi. Jenisnya itu jaminan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, contohnya itu sebagai progres bantuan sosial bagi membutuhkan pembangunan infrastruktur daerah yang terpencil untuk akses yang sama. Unsurnya itu ada 5. Yang pertama itu nilai ketuhanan atau keyakinan pada eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, kasus prima atau fondasi analogis. Nilai kemanusiaan atau antropologi. Yang ketiga itu nilai kesatuan. Keempat, nilai kerakyatan, demokrasi, dan nilai keadilan. Contohnya itu di sila 1 dan 2 itu menghormati keberagaman dan menjalankan ibadah dengan penuh toleransi, memperlakukan sesama manusia secara adil. Sila ketiga itu menjaga kesatuan bangsa,
menjauhi konflik ras dan mengutamakan kepentingan nasional. Kalau sila keempat itu aktif berpartisipasi dalam musyawarah atau rapat pertemuan dan menerima hasil keputusan bersama dengan ikhlas. Sila kelima itu mendukung pemerataan pembangunan, tidak hidup bermewah-mewahan dan berupaya menolong sesama dan membutuhkan. Pentingnya itu landasan ideologis atau moral, menjaga fondasi pemikiran, cita-cita, dan moralitas bangsa dalam setiap aspek kehidupan bernegara, membentuk karakter bangsa, membentuk kepribadian bangsa yang berdaya, beradab, humanis, dan menunjukkan tinggi nilai persatuan dan demo bernegara. Filsafat Pancasila Bangsa Indonesia yang pertama itu Pancasila sebagai sistem filsafat dan utuh, organik, dan sistematis hasil pemikiran mendalam para pendiri bangsa, mengutamakan nilai-nilai universal atau ketuhanan atau kemanusiaan, dan memahami bagaimana Pancasila kunci menjaga ketuhanan. Kesimpulannya itu yang pertama, fondasi filosofi, sistem, dan aksi nyata. Rekan-rekan bisa screenshot untuk diskusi. Sudah di screenshot untuk soal diskusinya? Ulangi Pak, belum screenshot. Oke, baik, Dokter ya. Silakan di screenshot untuk soalnya. Sudah di screenshot untuk soalnya? Sudah Pak. Oke, baik. Silakan untuk mengerjakannya sampai jam 7.50 ya.
Oke, kira-kira kan udah ada yang buka e-learning semuanya. Soalnya nanti saya akan absennya by e-learning. LMS sama, udah ada yang buka LMS rekan-rekan semua? Udah ada yang pernah akses? Mbak Lisa atau yang lain sudah pernah akses LMS? Belum. Sudah, Kak. Sudah, Oh, Kak. oke, baik, baik. Nanti absennya saya akan absen di LMS, jadi saya akan panggil satu persatu. Di akhir ya, di akhir Saya, nanti. Di akhir. saya mah belum, Pak. Oke, baik. Silakan Mbak Sipa untuk akses LMS-nya. Soalnya nanti saya akan absen by LMS. Di akhir saja nggak Pak, apa-apa. Gimana? izin bertanya, masuk Boleh? LMS itu harus beserta NIM. Iya, Mbak, benar, Mbak, NIM-nya. Jadi, buka LMS itu NIM dulu, baru passwordnya itu UMBS Pagar 2025. Itu Pak, saya belum dikasih NIM sampai sekarang. Saya sudah berkonfirmasi ke Pak Musafir, ke Back, Oh, belum ke ya? itunya belum dikasih juga, Pak. Oke, nanti saya akan bantu. Nanti besok mungkin saya akan tanyakan lagi. Kalau ada bisa solusi. Nggak apa-apa kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti saya absen saja. Oh iya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau di data saya udah dapat data finalnya yang saya udah dapat data finalnya. Yang belum dapat NIM tinggal dua orang lagi. Itu Mbak Siva sama Mas Ajam. Mas Ajam itu ada nggak sih orangnya? Tinggal dua lagi yang belum dapat NIM. Yang lainnya sudah dapat NIM semua. Oke, baik, udah jam 7.50. Silakan rekan-rekan untuk mempresentasikannya. Mas Solo atau Mas Solikin dulu. Pertama nggak apa-apa. Masih belum siap, Pak. Silakan Oke, yang lain baik. dulu. Baik, Mas. Baik. Yang lain silakan Mbak Mbak Kela atau yang lain atau Mas Eh, Ahmad saya Pak Mualimin. Beni Pak, Oh, siapa? Beni Silakan sebut. Pak. Oke, silakan Mas. Eh, Coba untuk yang pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Bagaimana sistem filsafat Pancasila memberikan panduan bagi negara untuk menyeimbangkan atau memprioritaskan kedua nilai aksios aksiologi ini? Nah, artinya gini Pak, kita harus kita harus menyeimbangkan antara eh, aksiologis ini dengan melalui pendekatan yang holistik dan integralistik dengan mempertimbangkan semua sila Pancasila secara seimbang dan harmonis sih, Pak. Jadi Jadi, keseimbangan dalam sistem Pancasila itu ya ibaratnya kita harus tegas tentang hierarki Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan keadilan sosial sih Pak. Jadi semua itu memang kita harus melalui pendekatan yang harmonis dan seimbang sih Pak. Itu jawaban oke, saya yang pertama. Itu koreksi barangkali salah Pak. oke Mas, baik. Silakan. Kalau saya tanya lagi boleh ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan demokrasi di Indonesia dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Mas, apakah ada demokrasi ini berlaku misalnya kayak seperti kemarin itu seperti demo di DPR? Apakah aparat-aparat itu melakukan demokrasi? Karena kan demokrasi itu diatur oleh undang-undang. Menurut Mas bagaimana Mas Beni? Ya, gini Pak. Secara kalau saya melihat eh, sisi baiknya, kalau sisi Indonesia memang udah demokratis Pak. Tapi
balik lagi aparat juga menjaga keutuhan bangsa juga lah ya Pak ya. Hmm, Jadi mungkin di dalam kita berdemokrasi, dalam kita untuk eh, menyampaikan pendapat, ya harus sesuai aturan sebenarnya sih Pak. Nah, adanya aparat-aparat yang mungkin notabene-nya tidak disengaja ataupun disengaja, itu sebenarnya untuk menjaga aset negara juga sih Pak, sebenarnya seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, Pak, oke baik. itu Tapi Pak. kenapa kenapa mahasiswa itu misalnya harus ditangkap ke kantor polisi? Karena kan undang-undang demokrasi itu kan diatur oleh undang-undang dasar. Setiap warga negara berhak membuat pendapat. Seperti itu. Gimana menurut Mas? Nah, pendapatnya kita menyampaikan itu secara bagaimana, Pak? Artinya kalau kita pendapatnya secara benar, tidak anarkis, ataupun ya dengan harmonis, dengan damai lah ya. Tentunya aparat nggak akan menangkap mahasiswa tersebut sih, Pak. Oke, Itu. baik. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Untuk jawabannya cukup menarik dan cukup bagus. Yang lain silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tanya, saya hanya 5 orang aja ya. Mas Ahmad Mualimin, silakan, Mas. Silakan, Mas. Mas Ahmad Mualimin. Baik, Pak. Oke, silakan jawab salah satu yang mana yang mau dijawab, Mas. Pak nanti dulu, Pak. Anak saya belum bisa dikondisikan, Pak. Benar, Pak. Oke, baik, baik, baik. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, santai aja. Saya yang lain aja ya. Atau Mbak, apa ya? Mas Adi deh. Mas Adi Hidayat, bisa, Mas? Mas Adi Hidayat. Monitor Mas Adi. Kalau nggak ada Mas Adi, apa ya? Mas Haryanto, silakan, Mas. Ya Pak, Oh, baik. Silakan, Mas. Mau oh, jawab nomor berapa? Nomor 2 atau nomor 1? Pak mohon maaf saya masuknya terlambat, belum sempat Hmm. screenshot tadi di ini Oke, oke, apa oke, nggak namanya? apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Sampai ya. Atau Mas Zainul Fahmi, silakan, Mas. Silakan, Mas Zainul Fahmi. Oke lah, yang pertama datang saja saya tanya, Mas Dake, silakan. Yang pertama hadir, silakan, Mas Dake, untuk menjawab. Saya coba jawab ya Pak. Oke, baik, silakan, Mas. Silakan nomor berapa, Mas? Mau jawab nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 Pak. Oke, baik, silakan. Ini bagaimana sistem filsafat Pancasila bisa memberikan panduan bagi negara untuk menyeimbangkan kedua nilai, yaitu nilai kerakyatan dan keadilan sosial Pak ya. Benar, Mas. Jadi yang pertama itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila itu menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakatnya atau warga negaranya. Jadi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan sosial dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berproses membangun demokrasi yang sehat. Kemudian pengakuan terhadap keadilan sosial. Pancasila juga mengakui pentingnya keadilan sosial sebagai salah satu nilai dasar negara. Bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang dapat memungkinkan setiap warga negaranya untuk hidup dengan
sejahtera. Oke. Kemudian demokrasi yang berkeadilan. Pancasila menekankan pentingnya demokrasi yang berkeadilan, yaitu demokrasi yang tidak hanya memperhatikan kepentingan mayoritas, tapi juga melindungi hak-hak minoritas dan individu. Mengingat penduduk warga negara itu kan terbagi dari beberapa golongan ya. Misalkan dalam hal ini secara religius atau secara keberagamaan, mungkin Islam itu kan menjadi mayoritas di bangsa Indonesia. Sedangkan yang agama selain Islam terhitung sebagai kaum minoritas. Nah, di sini demokrasi yang menjamin keadilan. Oke, baik Mas. Demokrasinya Saya tidak melindungi minoritas, tapi juga melindungi hak-hak minoritas dan individu. Begitu Pak, terima kasih Pak. Oke Mas, saya tanya lagi Mas. Jadi kalau kayak seperti Trans 7 kayak kemarin yang lagi viral sekarang, menurut Mas demokrasi dan keadilan sosial itu bagaimana Mas? Menurut Mas, apakah salah kalau saya tanya dulu, si pro atau si kontra? Silakan Mas. Kalau saya tidak begitu mengikuti 100% ya, cuman itu kan bagian dari isu yang mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ingin memberikan frame negatif terhadap keberadaan pondok pesantren seperti itu. Jadi ya kalau dilihat dari sisi itunya mungkin ya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya, karena biar bagaimanapun juga berita yang beredar itu kan terkadang emang di framing ya, tujuannya itu lebih ke framing untuk memberikan kisruh lah, menjadikan masyarakat itu terkadang menjadi rame dan akhirnya tidak fokus. Atau bisa jadi kalau istilah politik itu ada istilah pengalian isu. Jadi pemerintah tertentu atau oknum politik tertentu yang sedang mungkin bermasalah, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu pengalian isu. Sekarang itu kan yang lagi rame kan masalah Pak Purbaya Toleransi itu Mas. yang lagi Oke, gencar-gencarnya. oke beres. baik. Oke baik Nah, Mas. Jadi Mas berarti nggak bisa menyalahkan satu pihak, berarti harus netral berarti ya. Oke baik, cukup baik. Terima kasih Mas, jawabannya sudah bagus. Saya aja siapa ya? Hmm, Oke, Mbak Solikin udah saya tanya deh. Mbak Alvarini Syahya, silakan Mbak. Atau Mbak Kaila untuk menjawab. Mbak Kaila atau Mbak Alvarini Syahya. Gak ada juga, oke deh. Mas Nasih Hidayat, silakan. Atau Mbak Lisa deh. Mbak Lisa, silakan. Iya, Pak. Silakan untuk Izin menjawab. izin Ya. menjawab yang diskusi nomor 1 ya, Pak. Oke, silakan Mbak. Iya, oke. Yang nomor 1, terkadang konflik antara nilai demokrasi sila keempat dan sila kelima itu bisa muncul karena keputusan mayoritas yang terkadang itu nggak adil bagi kelompok kecil. Dengan adanya filsafat Pancasila menekankan keseimbangan demokrasi yang dijalankan dengan rasa keadilan, sehingga keputusan tetap berpihak pada kepentingan bersama, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Terima Saya tanya kasih. lagi, Mbak. Kalau saya hubungkan, Mbak, menurut Mbak, sila keempat dan sila kelima di Indonesia ini sudah ada nggak sih, Mbak? Menurut Mbaknya? Menurut Mbak Lisa? Kalau menurut saya belum, Pak. Jelaskan, Mbak, Karena alasannya kenapa? ini kan sebentar. Ini kan konteksnya tentang rata-rata keputusan mayoritas kan tidak adil untuk kelompok kecil.
dan demokrasinya juga nggak adil. Ini kayak melihat demokrasi yang pas demo itu, Pak. Kan kita menyampaikan pendapat, tapi sepertinya pers kan nggak boleh dilukai ya, Pak. Nggak boleh, Mbak, diatur di undang-undang. Tapi pas demokrasi kemarin yang demo itu pers dilukai, Pak. Itu banyak pro kontra sebenarnya pas itu. Oke, baik, Mbak. Jadi, Terima kasih jawaban. mm, Oke, berarti udah iya, Pak. berarti pro kontra ya. Oke, baik. Terima Iya. kasih Mbak Lisa untuk jawabannya cukup bagus. Selamat, Pak. Oke, saya tanya lagi ya, sampai ya. 2 orang lagi sih. Oke, saya Pak. Oke, Namanya aja Pak. silakan, Mas. Silakan, Nah, Mas. itu. Silakan, Tadi Mas. konteksnya bagaimana sistem filsafat Pancasila memberikan panduan bagi negara untuk menyeimbangkan atau memprioritaskan kedua nilai aksiologis ini nggak Pak? Iya benar. Demokrasi dan Ya, menurut saya itu secara filosofis Pancasila tidak melihat adanya konflik Pak antara nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Melainkan itu memandang dua nilai ini tuh saling melengkapi atau satu dalam kesatuan itu loh Pak. Dan dengan adanya kegagalan di konteks lain, itu mungkin kegagalan dalam mengimplementasi filsafatnya itu. Bukan karena cacat pada nilai-nilai Pancasila atau nilai kerakyatan dan keadilan tersebut. Itu menurut saya seperti itu, Pak. Oke, kalau kita hubungi Mas dengan kasus yang akhir-akhir yang sedang beredar di Indonesia ini, menurut Mas gimana demokrasi atau sila keempat atau sila kelima ini? Contoh kasus yang apa, Pak? Contoh misalnya kasus yang baru-baru yang lagi ramai saat ini, Polemik pesantren, yang pesantren Mas, pesantren contohnya salah satunya. kalau dari itu kita lihat dulu, Pak. Kita lihat dari sisi mana dulu. Saya biarin jawabnya dua arah gitu. Oke, menurut pandangan Mas bagaimana? Kalau kita bicara trans 7 Mas melakukan mereka framing tidak sesuai dengan konteks yang itu, jadi banyak misalnya NU marah terhadap demo lah istilahnya ke trans 7 atau trans gitu lah. Gimana menurut Mas? Kalau menurut saya dari segi pandang untuk undang-undang itu kan memang pas saat itu saya melihat di DPR RI pas sidang dengan Bapak Cucun Ahmad siapa itu yang dari fraksi PKB dan juga dari Trans dan beberapa eh, Himasal juga kan. Mereka melihat juga itu kan memang dari Trans kan memang melanggar dari undang-undang Pak. Yang pertama itu. Pertama melanggar undang-undang yang tidak boleh intinya itu memecah belah. Itu ada undang-undangnya. Saya belum buka di undang-undangnya itu. Dan yang kedua, itu ternyata Trans 7 itu sudah diingatkan oleh lembaga Yakin KPI Mas ya? namanya Pak ya? Lembaga penyiaran lah bukan yang lupa namanya. Saya cek. KPI Pak ya? Iya KPI, KPI benar. KPI. Itu kan Sebentar sudah saya pernah cek. ditegur kan. Artinya apa? Dari polemik sebelumnya itu Trans tidak belajar dari sebelumnya. Padahal beberapa tahun sudah ditegur sama KPI gitu. Itu dari segi masalah undang-undang itu Pak, dari masalah umum logika gitu. Terus kita lihat dari segi masalah yang polemik dengan pesantren. Jadi narasinya itu menurut saya itu dari narasi yang kurang sesuai. Yang pertama dia mencantumkan salah satu tokoh pondok pesantren yang notabene itu lebih tua dari Trans itu dan juga dari latar belakang atau sejarah dari Ponpes contoh Lirboyo itu kan memang ikut andil dalam masalah penegakan negara Indonesia ini waktu dulu kan dari itu. Dan juga kalau misalkan bahasa yang di permasalahan itu kan menunduk
atau feudalisme apa ya kemarin tuh saya lupa itu. Ditanyakan itu yang tidak etis dulu di kalangan umum, katanya suruh nunduk, suruh itu dengan Pak Yainya, katanya itu tidak diperbolehkan dalam pemahaman mereka. Cuma kalau kita melihat dalam segi masalah pesantren, itu memang diharuskan Pak, gitu loh. Karena yang pertama, kita melihat, kita menuntut kepada orang tua, kita tuh melihat dia itu amalnya atau ibadahnya lebih banyak dibanding kita. Yuk, dia amalnya lebih banyak daripada kita. Karena kita muda, kita menunduk dari situ. Terus dari segi lain, keilmuan gitu loh Pak. Keilmuan pun sudah itu, makanya dari polemik itu, kalau misal kita dengan bahas masalah bahasa pesantren ya memang ada yang harus kita tegakkan Pak. Karena di situ kalau menurut saya sebagai yang pernah apa namanya dengan sama Pak Yai, ya emang itu seperti bahasa itu melecehkan tokoh publik gitu loh Pak. Itu kan tokoh, kenapa dia tokoh? Memang negara pun mengakui kalau beliau itu tokoh. Dan juga lembaga pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Menurut saya seperti itu Pak. Dan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pun juga dijelaskan dalam bab pesantren. Makanya dari pandangan keadilan sosial atau ini, itu menurut saya di luar konteks ini gitu loh Pak. Karena memang ini menurut saya pribadi ini memang harus diluruskan yang trans itu loh Pak. Jadi polemiknya bukan transnya tapi konten-konten yang mengarah untuk hal-hal yang membuat pecah belah bangsa ini. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Jawabannya cukup menarik, cukup bagus. Satu Baik pertanyaan Pak. terakhir saya tanya, apa ya? Mas Hadi Lukman, silakan Mas. Untuk pertanyaan terakhir sebelum kita diskusi, silakan untuk Mas Hadi Lukman. Kalau nggak ada, Usul Pak, Mas oke Sakur silakan. Yusni Oke silakan. masuk. Oke, silakan Mas. Sakur Yusni. Oh ya, silakan Mas Syakur Yusni, silakan untuk menjawab. Baik, Pak. Baik. Oke. Halo, Ya, halo suaranya Mas, terang nggak silakan. kedengaran? Oke. Paling Suaranya saya kedengaran kok. mau jawab yang nomor 1, Pak. Oke, silakan Mas. Kalau menurut saya mungkin apa untuk menanggapinya mungkin ya kita harus tetap mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila yang lainnya juga sih Pak. Kayak misal sila ketuhanan, sila kemanusiaan, dan sila persatuan. Tapi dengan catatan kita harus tetap mengutamakan musyawarah mufakat gitu Pak. Untuk mencapai keseimbangan yang harmonis untuk antara hak politik kelompok dan kepentingan bersama gitu Pak. Oke, baik. Oke, kalau baik. Kalau kita hubungkan lah Mas tentang sekarang ini lagi heboh-hebohnya nih tentang demokrasi atau sila kelima. Menurut Mas gimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda atau generasi penerus bangsa, Mas? Yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya kita harus bisa nyari akar permasalahannya dulu sih Pak. Jadi kayak misal ada masalah ini. Nah, pertama yang bikin masalah itu dalam hal apa gitu Pak. Jadi nanti bisa kita musyawarahkan dulu ke pihak-pihak yang terkait gitu Pak. Oke, baik Mas. So, jawabannya cukup menarik dan cukup bagus. Dan silakan yang lain ada mau ditanyakan. Kita buka diskusi. Silakan. Saya kan udah nanya, sekarang rekan-rekan diskusi. Silakan. Ya, Baik dipersilakan Pak, rekan-rekan semua. Ya, silakan.
Menurut Pak dosen Hmm. terkait polemik yang trans 7 Hmm. itu kalau dilihat sudut pandang persepsi salahnya itu di mana, di sila apa itu Pak, dari Pancasila Pak, silakan Pak. Oh, salahnya ya mungkin sila demokrasi kalau gue bilang, atau sila kelima seperti itu, Mas. Oh, menurut saya tuh benar sila ke-1 sih lebih ke tentang agama. Jadi mereka kan harus gimana ya? Mereka tuh harus tahu sih konteksnya tuh itu kan tokoh agama. Jadi mereka harus tahu dulu. uh, Mereka tidak boleh asal menyebar konten karena kan belum terbukti kontennya itu apa benar atau tidak. Mereka harus mereka kan jurnalis. Jurnalis itu kan berarti harus tahu dulu. Jadi bukan hanya menyebar berita biar nggak hoax seperti itu. Jadi mereka perlu analisis yang mendalam bagaimana mendalam itu jadi enggak jadi perpecahan seperti itu, Mas. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut Mas gimana? Ya betul Pak, artinya emang seperti tadi Mas Syakur bilang, emang harus dicari akar permasalahannya dulu. Di sini kan kelihatan clue-nya itu, benang merahnya kelihatan. Itu dari sisi jurnalis mungkin yang tidak menggunakan kode etik dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada faktor-faktor yang lain, misalkan faktor pencemaran nama baik dan lain-lain, itu kan perlu ditelusuri juga ya. Jadi bisa kelihatan kita nantinya menilainya dari posisi mana, pro dan kontranya itu. Itu Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak itu kalau saya pecah gimana kita berdiskusi yang lebih baik. Saya bagi 2 kita ada berapa ya? Ada 27, kita bagi 2 yang pro dan yang kontra. Silakan. Saya bagi 2, silakan untuk berdiskusi yang pro dan kontra. Biar menarik diskusi kita hari ini. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Boleh? Tapi ini Gimana? di luar yang tadi Bapak minta diskusi itu. Oke, baik. Ini kan ada kasus viral tentang pembulian di Universitas Udayana, Pak Timothy Oke, Anugrah. baik. Ya, gimana, Itu Mas? itu apakah terkait dengan diskusi nomor 2, Pak? Ini kan hak individu, tentang keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Itu bagaimana, Pak? Soalnya Iya. dari pembuli itu juga nggak dipenjara, Pak. Oke, Hukumannya baik. ringan. Terima kasih, Pak. Sepertinya ya Mbak, ke hak individu. Jadi gini sih, jatuhnya kan ke sila kedua sih Mbak. Ke sila kedua. Jadi kan kalau bullying itu, tapi mereka nggak mengakui kalau itu bully ya Mbak. Jadi karena pihak kepolisian bilang itunya bunuh diri seperti itu. Jadi kan nggak ada unsur, kita kan harus tahu ada nggak unsurnya itu ada bully. Jadi kita nggak tahu apakah benar ada bully atau tidak seperti itu. Jadi kita perlu menelusuri lebih mendalam lagi seperti itu Mbak Lisa. Kita kan nggak bisa asal ini melakukan bully. Kita kan perlu analisis yang lebih mendalam lagi terkait kasus yang di Udayana seperti itu. Mahasiswa di Udayana. Gimana, Pak? Penjelasannya sudah jelas sebelum kita Iya, diskusi pro dan kontra? iya, Pak. Soalnya itu kenapa netizen pada bilang itu pembulian, karena setelah kematiannya itu baru beredar loh, Pak, tentang bukti-bukti Ya. chat itu. Mm-mm. Tapi karena kasusnya ditutupnya bunuh diri, jadi kemungkinan masih pro kontra sih, Pak. Iya benar kita harus beranalisis lebih mendalam karena kan lagi diselidiki juga sama pihak berwajib. Jadi kan kalau bullying itu kan bisa merusak mental. Jadi jangan pernah kita membuli seseorang, merendahkan seseorang. Jadi apalagi dia tanda kutip mungkin Anda berkebutuhan khusus, kita itu harus hadir seperti itu. Jadi kita jangan membuli orang merusak mental seseorang seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan rekan-rekan kita ada 27 dibagi 2. Silakan pilih pro dan kontra untuk biar menarik diskusi kita. Ayo Pak Ketua, bagi Pak Ketua. Oh, izin tanya Pak. Boleh, silakan. Ini Pak, kan semua teman-teman yang hadir di Zoom ini kan tidak semuanya tahu persis tentang permasalahan yang terjadi, yang sedang kita diskusikan. Iya, Mungkin silakan. versi
versi Versi dari Mas menurut Alam, Mm-mm. jabarkan dulu secara keseluruhan lah, tapi ya secara kasarannya gitu biar kita Oke, bisa baik, baik. kita Baik, baik aja, baik. Saya simak. gini ya. Saya ambil ini aja ambil Ya. saya. Menurut rekan-rekan semua ya, kan itu ada trans 7. Menurut rekan-rekan semua itu setuju nggak ke pro apa tuh? Kan itu masalah tentang KIAI yang lagi rame sekarang ini. Jadi menurut rekan-rekan itu bagaimana itu pro atau kontra terhadap trans 7 seperti itu yang melakukan konten tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu aja sih untuk itunya atau pro atau kontra. Baik Pak, karena ini diskusi, saya coba pilih yang pro trans 7 ya Pak. Tuh. Ayo ada nggak rekan-rekan? Kalau nggak ada, atau ini aja lah, nggak usah yang itu. Saya yang di Udayana aja gimana? Ada yang pro ada kontra? Gimana? Kalau Udayana belum mengikuti Pak itu Pak. Oke, oke baik. Berarti yang di Trans 7 saja seperti itu. Ya udah Trans 7 aja pro atau kontra. Kalau Mas Mualimin pilih yang pro apa kontra Mas? Saya yang mendukung dari Himasal. Kenapa Oke, kenapa? silakan. Mohon maaf. Saya yang dari Himasal, yang dari apa namanya mewakili Ponpes. Oke. Berarti kontra dengan trans 7 ya. Ya, atau coba Mas Oleh ini Terus yang dari Mas 7. ya. Kalau saya, mohon maaf ya. Oh, ini sudah bisa ini Pak, Falam Boleh ini sih. sudah bisa Udah bisa? dibuka. Udah bisa dibuka Mas. Silakan. Baik, saya mencoba untuk mengangkat tema ini Pak ya. Jadi kalau menurut saya sedikit yang saya tahu ya, kalau di dunia broadcasting atau di dunia uh, penyiaran dan juga di dunia semacam dunia hiburan lah ya, memang salah satu tugas yang diberikan kepada karyawan, baik itu jurnalistik ataupun yang karyawan yang berkecimpung di dunia perfilman dan sebagainya, di dunia pemberitaan, itu kan memang disuruh mencari hal-hal baru yang sifatnya sensitif, Pak. Salah satunya adalah memunculkan berita-berita yang mungkin nantinya berpotensi untuk menjadi kisruh lah begitu, seperti itu. Nah, itu sangat menguntungkan buat para karyawan ataupun para kru yang hidup di dunia hiburan, di dunia broadcasting ataupun di dunia jurnalistik seperti itu. Terus itu juga terkadang kalau dari segi 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 apa namanya, segi targetnya, ya memang itulah yang terjadi. Jadi ketika suatu stasiun TV misalkan ya, kok ratingnya tidak naik-naik, ya mau nggak mau dia harus pakai cara-cara tertentu yang membuat bisnis TV-nya itu menjadi naik. Salah satunya dengan mengangkat tema-tema yang mungkin berseberangan dengan pemikiran banyak orang. Nah, dari sisi ini saya pro karena ya memang tugasnya jurnalistik itu salah satunya yaitu membuat atau memproduksi berita-berita yang mungkin nantinya berpotensi menjadi viral, dan apalagi sekarang kan di dunia medsos kan memang sangat sangat masif ya. Jadi sebesar penyebarannya kok semakin banyak yang komen dan lain sebagainya, itu menguntungkan bagi para pegawai atau para kru TV tersebut. Kemudian kalau tentang masalah
sesuatu yang ditampilkan itu atau yang dijadikan yang dijadikan isu itu ternyata kok memang menimbulkan kontra yang mungkin lebih banyak, ya justru itulah tujuannya sebenarnya itu. Kalau saya memandangnya dari segi itu. Itu dulu Pak, silakan yang lain Pak. Ya, silakan yang lain. Silakan yang lain diskusi. Soalnya biar aktif. Yang lain soalnya tidur semua, jadi saya suruh diskusi. Yaudah, silakan Mas Mualimin. Siapa? Jadi menurut saya yang pertama, program expose unsensor itu melanggar dalam undang-undang KPI itu yang pertama pasal 6 tentang pedoman perilaku penyiaran P3. Pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 16 ayat 1 dan 2 huruf A peraturan KPI nomor 02 garing itu. Intinya itu di dalam P3 tersebut menyebutkan lembaga penyiaran wajib menghormati yang pertama perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan atau kehidupan sosial ekonomi. Sedangkan pada ketentuan pada SPS menyebutkan program siaran dilarang melecehkan, menghina, atau merendahkan lembaga pendidikan. Atau adapun secara khusus pasal 16 ayat 2 huruf A memuat ketentuan penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan tidak memperolok pendidik atau pengajar. Dari kasus itu saya lihat itu kan ada yang pertama perbedaan keberagaman budaya. Terus ada di situ ada melecehkan atau menghina. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari perkataan pengisi suaranya dan merendahkan lembaga pendidikan, gitu kan. Sedangkan konteks itu kan pondok pesantren termasuk dalam pendidikan. Benar ya Pak ya? Lembaga pesantren, pondok itu termasuk lembaga pendidikan secara agama. Disitulah pun sudah secara jelas acara expose unsensor itu sudah melanggar. Ini dari ketentuan masalah hukum. Tuh. Dan juga kesalahan Trans 7 itu menurut saya termasuk dalam sila pertama. Itu di ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ketuhanan Yang Maha Esa itu kan termasuk dalam simbol keagamaan. Jadi menurut saya itu termasuk pelecehan simbol keagamaan. Karena yang ditayangkan tersebut TV adalah ada seorang kiai ulama besar, masuk ponpes dan beberapa kiai lain. Itu kan termasuk simbol keagamaan. Itu. Kalau simbol negara kan presiden, kalau simbol keagamaan adalah para ulama. Itu kan penayangan program tersebut dianggap melecehkan simbol agama dan institusi pesantren yang merupakan dari nilai ketuhanan sila pertama itu. Dan juga menyinggung nilai toleransi. Gitu. Kenapa saya seperti itu kan? Karena menurut saya itu seperti merendahkan hubungan antara santri dan kiai, melanggar toleransi dan saling menghormati yang merupakan nilai-nilai bagian dari nilai sila pertama, gitu Pak. Itu dalam menurut masalah undang-undang, ya kan secara negara. Terus tadi Mas Solihin juga menyampaikan, memang saya juga pernah mengalami dalam sebut saya dulu pernah membuat YouTube. Saya tuh memang mencari konten-konten yang viral. Untuk apa? Mengangkat rating, mengangkat viewers, akhirnya apa? Kita mempunyai AdSense yang lebih banyak. Itu memang secara pribadi. Namun dalam hal tersebut kan bertolak belakang dengan undang-undang KPI itu. Itu yang Mas Solihin sampaikan tadi kan. Tapi yang hari ini kita bahas kan Trans 7 telah melanggar kode etik atau melanggar undang-undang KPI. Itu secara negara sudah saya bahas dan
Menurut saya secara pesantren ya emang seperti itu. Jadi setiap pesantren itu mempunyai apa ya eh, perbedaan cara pengajarnya. Kalau kita lihat dari pesantren modern dan eh, klasik itu beda. Pesantren salaf dengan pesantren modern itu berbeda. Jadi semua ada teknik pengajaran yang berbeda-beda. Makanya kita yang pertama kita harus paham perbedaan pesantren modern bagaimana, perbedaan pesantren salaf bagaimana. Kalau kita misalkan kita ke pesantren salaf, kita diajari yang namanya eh, kitab kuning dari Balaghah, Nahwu Shorof, Imriti, dan lain sebagainya. Tapi kalau modern itu kitab kuningnya tidak terlalu ditekankan. Yang tekan adalah masalah hafiz. Itu pun sudah berbeda. Jadi kita itu yang pertama kalau misalkan ingin menyampaikan sesuatu harus tahu dulu gambaran luas bagaimana itu loh. Jadinya kita tidak langsung mengejas menyalahkan si A atau si B. Kita harus tahu dulu duduk masalah bagaimana. Uh, intinya itu kita harus bahwasanya lebih luas lagi kalau kita akan menyampaikan atau berkomentar sesuatu. Mungkin seperti itu Pak menurut saya. Monggo Mas Solihin. Silakan Mas. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain ada yang pengen berkomentar dulu Pak, silakan Pak sambil Baik, ini. baik. Silakan Mas Haryanto untuk berkomentar pro atau kontra. Oke Pak, selamat malam. Mohon izin Pak. Iya, malam Eh, Mas, silakan. Mungkin ini teman-teman dan Pak dosen saya ndak ke Trans 7 atau pondok pesantrennya, tapi ke apa namanya yang sekarang masih ramai diskusi lah, terutama di Twitter Pak ya. Jadi di Twitter itu terbagi seperti kita di sini terbagi dua kubu, antara kubu pondok pesantren dengan kubu Trans 7. Tapi yang mau saya sorot itu Pak justru beberapa hal sih Pak, contohnya kayak kekerasan seksual yang kasusnya lumayan banyak kan Pak akhir-akhir ini kemudian di pondok pesantren ya. Kemudian apa namanya? Ini yang baru aja terjadi yang pondok pesantren rubuh itu Pak. Ya kan. Kenapa sih kita semua justru fokus ke apa namanya ke Trans 7 atau ke kiainya, tapi terkadang kita lupa kalau di pondok pesantren itu udah banyak makan korban ya, bahkan sebesar pondok Gontor pun belum lama ini ada satu korban meninggal karena bullying kan. Nah, kenapa pemerintah sama kita semua itu enggak fokus ke situ? Padahal kan banyak kasus itu. Ini terlepas dari pro kontra antara Trans 7 sama kasus ini kemarin ya. Harusnya kita lebih apa namanya Pak? Perhatian ke sana sih, apa aja yang udah terjadi di pondok pesantren, terutama kekerasan seksual. Bahkan Pak ya, teman saya sendiri nih, tetangga saya sendiri di rumah itu pernah dicium sama, dia cowok ya teman saya, pernah dicium sama penjaga pondok pesantren yang itu laki-laki juga. Nah hal-hal kayak gitu kan tidak ada yang angkat sampai sekarang, ya kan? Apa hal-hal kayak gitu mau ditutupin seterusnya? Sedikit banyak itu saya mendukung Trans 7 karena berani mengangkat hal-hal seperti itu, terlepas dari soal pelanggaran undang-undang dan lain-lain ya. Dengan Trans 7 mengangkat hal-hal seperti itu, kita semua yang belum pernah mondok ya jadi tahu kalau ada negatifnya juga kalau di pondok pesantren itu. Ya kan, cuman karena kita mayoritas muslim dan hal itu sensitif, bahkan sampai digeruduk juga kan. Jadi kebanyakan tidak berani. Saya salut sih sama Trans 7 kalau berani mengangkat hal itu. Walaupun memang ada pelanggaran di situ kan ya. Ya mungkin saya mau tahu juga nih pandangan teman-teman nih soal hal-hal seperti itu, soal pelecehan seksual, bullying yang sampai meninggal, atau yang baru terjadi itu yang ada korban 30 sekian itu juga tidak masuk pidana kan, setahu saya. Tidak tahu kalau itu sampai
udah diurus di kepolisian juga kan. Itu sih Pak. Terima kasih. Monggo Oke, teman-teman. sama-sama. Silakan yang lain atau Mbak Diat, Mas Beni, Mas Cece, Pristia, silakan. Biar diskusi kita menarik, biar biar tahu pandangan rekan-rekan semua. Jadi kuliah kita bukan hanya bahasa teori, tapi kita tahu prakteknya seperti itu. Atau Mas Denny Aditya, silakan Mas untuk tanggapannya. Kalau nggak ada Mas Afan, Belum dulu, Pak. Aku oke, masih belum paham sama pembahasannya, Pak. oke baik nggak apa-apa. Pak, Iya, saya silakan nyimak Mas. Para. Soalnya saya belum update ke masalah trans 7 Oh, ya. oke baik nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Hmm. Atau Mbak Kaisya Nurul, silakan. Ya Pak, Silakan Mas, Mbak untuk tanggapannya pro atau kontra. kalau di ini saya nggak terlalu paham gimana permasalahannya ya, tapi saya cuma baca sekilas aja. Kalau di masalah ini saya di tim pro terhadap Trans 7. Soalnya kalau menurut saya pribadi dari Trans 7 ini tuh saya yakin mereka tuh nggak benar-benar apa ya menunjukkan kayak apa ya nyalahin ke Ponpes atau gimana, gak ada niat buruk lah intinya mah kayak dari stasiun TV-nya juga kan ini hanya acara apa sih acara hiburan ya, acara stasiun TV saja gitu, jadi bukan permasalahan yang gimana, cuman emang dari Ponpesnya ini menurut saya mereka tuh pas ada permasalahannya tuh langsung kesulut gitu loh, langsung merasa kalau ini tuh kayak nyalahin semua ponpes-ponpes kayak bilang kalau ponpes-ponpes selama ini tuh belum benar gitu lah. Oke Mbak, itu aja Mbak yang bisa disampaikan. Bentar-bentar. Eh, eh, saya belum baca lebih lengkapnya lagi masalah ini. Soalnya nggak ada waktu. Iya, oke, nggak apa-apa, Mbak. Udah, oke, makasih Mbak, makasih. Oke, next, selanjutnya yang lain. Oke Mbak, makasih untuk jawabannya. Apa? Iya, sama-sama. Atau Mbak, Mbak Saro bisa Mbak monitor? Lope. Oke, baik Mbak, nggak apa-apa. Mas Hadi Lukman, silakan Mas Hadi Lukman. Mohon maaf Pak, Ya, Eh, untuk masalah itu apa yang kan setuju saya tidak tahu menahu Pak, mohon oke, maaf. oke, oke. Oke, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa, ini kan cuma diskusi saja. Nah, mohon maaf Pak. Atau baik, baik Mas, nggak apa-apa. Silakan Mas. Apa ya? Atau Mbak Kayla, silakan Mbak. Pak, menurut saya untuk saya itu pro ya Pak. Maksudnya gini, mereka itu bukan berarti setuju dengan semua isi tayangannya Pak. Tapi saya melihatnya itu sebagai kritik dan bentuk kebebasan terus yang menilai itu positif. Eh, Kayak sebetulnya media ini memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengkritisi lembaga sosial, termasuk pesantren.
Mereka berpendapat bahwa kritik bukan berarti menghina agama, selama tujuannya untuk membuka diskusi dan memperbaiki sistem. Kayak maksudnya tidak semua pesantren itu seperti itu gitu kan Pak. Dan saya berpikir kayak ada oknum-oknum tertentu yang di dalam pesantren itu gitu lah Pak. Kayak bagaimana cara menyikapi oknum yang seperti itu dalam pesantren gitu Pak. Oke, baik Mbak. Oke, terima kasih Mbak Kela sudah memberi tanggapan. Siapa lagi ya? Atau Mbak Diat, silakan Mbak Diat. Izin Pak, Oke, silakan Mas Zainul. siap. Oke, kalau kita melihat permasalahan antara setuju dengan pondok pesantren ya, terutama Lirboyo yang kemarin sempat memanas. Kalau kita melihat secara sudut pandang, sebenarnya ini ada benturan dua budaya komunikasi yang berbeda, Pak. Jadi yang pertama itu terkait pendidikan yang sudah berjalan itu di budaya pesantren. Yang pertama itu berarti menjunjung kehormatan, kesantunan dan juga adab yang dikedepankan. Kemudian budaya media yaitu yang lebih cepat, sensasional dan berbasis lebih ke pasar ataupun rating. Nah, ketika dua budaya ini tidak saling memahami, makanya kesalahpahaman pun mudah terjadi. Akhirnya kan konflik kemarin terjadi, Pak. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari dua sisi pandang ini, tadi pesantren menjunjung tinggi kehormatan, kesantunan dan adab, sementara budaya media yang lebih modern itu lebih ke cepat, tepat, sensasional dan juga berbasis pasar. Makanya ini ada kesalahpahaman seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan mau pro ke Trans 7 ataupun pro ke pondok pesantren, setiap pribadi itu pasti ada pandangan-pandangan sendirinya, Pak. Kenapa? Karena bagi masyarakat yang masih memiliki tradisi sekolah ataupun berpendidikan di pondok pesantren, ya pasti menjunjung tinggi ataupun akan lebih pro ke pondok pesantren. Ya sementara pendidikan modern yang sekarang itu yang pastinya sangat bertolak belakang ataupun sangat menolak pendidikan eh, ataupun budaya yang ada di pondok pesantren. Seperti itu saja Pak dosen, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Mas Zainul untuk jawabannya. Cukup menarik dan cukup bagus. Coba lagi ya, Mbak. Atau Mas Bega bisa. Kalau saya sih izin Silakan Pak, Mas. Ya, silakan. eh, coba menanggapi kedua. Kalau saya sih mungkin netral lah, apa ya? Netral dalam arti tidak memihak sana sini. Cuman dari sisi pesantrennya kan setiap manusia kan memang mempunyai setiap negara lah ya mempunyai tata cara di dalam beradab. Di Jepang pun, misal kita bertemu dengan orang yang lebih tua ataupun guru, itu kan harus menundukkan kepala lah ya. Kalau di Jepang kita berbicara dengan negara lain. Di Indonesia ya paling cium tangan ataupun menunduklah kepada guru. Begitu juga kalau di yang di pesantren. Bahkan kalau yang di pesantren itu kemungkinan kalau kita makan di jalan itu mempunyai rasa malu kalau kita dilihat sama guru. Nah, mungkin eh, dari sisi dari pesantrennya sudah benar. Cuman dari sisi trans tujuhnya mungkin ada salah dalam melakukan kata-kata gitu. Jadi penyampaian itu kadang ya mungkin agak lebih sopan mungkin bisa dimengerti dan bisa dipahami sama pihak pesantren kalau kita kalau dari pihak trans 7 itu berbicara dengan sopan sih artinya jangan terlalu eh, terbuka lah ya kalau saya melihat itu kan memang terlalu terbuka terlalu belak-belakan dari trans 7-nya. Nah kemungkinan maksud dari trans 7 itu memang dengan bahasa yang santai
maksud trans tujuhnya seperti itu. Agar kenapa? Agar mudah dipahami sebenarnya seperti itu dari pihak trans tujuh. Tetapi memang dari kata-kata yang santai tersebut, kadang ada beberapa orang yang menilai kata-kata yang santai tersebut secara selengean seperti itu sih Pak. Oh kok trans tujuh seperti ini, mungkin seperti itu. Tapi dari pihak trans tujuh sebenarnya nggak ada niat untuk melecehkan sebenarnya seperti itu sih Pak. Kalau saya sih berpendapat seperti itu Pak. Oke, Koreksi terima kasih. teman-teman, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Mas Beni Gunawan untuk jawabannya cukup menarik. Coba, Mas Afan, bisa Mas Afan? Monitor Mas Afan. Iya, Pak. Silakan tanggapannya. Sementara masih emang itu dulu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Atau Mas Nasi Hidayat bisa Mas? Iya Pak, masih mengikuti Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Apa ya? Terakhir saja sih saya. Oke deh, Mbak Diat, Mbak. Silakan Mbak Diat. Monitor. Ya, Pak. Kesimpulan Mbak dari diskusi ini apa Mbak? Silakan Mbak, ini kesimpulan dari diskusi ini apa Mbak? Bisa Mbak tanggap dari semua rekan-rekan ngasih pendapat. Ini Silakan Pak, Mbak. menurut saya mau mihak sama pondok pesantren. Karena mungkin Trans 7 itu nggak apa ya, menyebarkan kabar itu tidak spesifik ya Pak. Ke pondok yang, maksudnya ke pondok yang Ada lagi Mbak? ya nggak nggak semua pondokan itu kayak gitu gitu Pak. Menurut saya. Terima kasih Oke. Pak. Sama-sama Mbak. Oke, kesimpulannya sudah. Berarti kita absen aja ya. Kita absen ya. Sebentar ya, saya izin. Oke. Bukan. Salah. Sebentar, sebentar. Oke, sebentar ya. Saya mau absen. Baik, sebentar. Saya panggil ya satu-satu ya. Mas Haryanto hadir? Haryanto, Hadir, silakan Mas. Pak. Oke. Mbak Faturozi hadir? Mas Faturozi? Absen ya? Oke. Mbak Diat hadir? Hadir, Oke. Pak. Baik. Rofik hadir ya? Hadir, hadir Pak. Oke. Mas Vicky hadir? Hadir, oke baik. Hadir Pak, hadir. Baik. Mbak Atid hadir ya? Mbak Kaila Hadir, Pak. hadir. Baik. Ahmad Haris ada nggak sih? Ahmad Haris Dianto. Tidak hadir ya? Oke, Mas Jainul hadir. Sar Fahri ada mahasiswanya? Nggak hadir. Mas Beni Gunawan hadir.
Hadir, Pak, hadir, Baik. hadir. Adi, Naseh Hidayat. Hadir, Pak. Baik. M. Hardiansyah Hubi Zulfani. Gak ada ya. Mila Ayu. Gak ada. Ini izin. Maulidah Hanum Indriyani ada? Hadir, Pak. Baik. Mbak Lisa. Hadir, Pak. Baik, sebentar Mbak ya. Kaisa. Hadir, Pak. Baik. Mbak Sarah Kustari hadir ya. Mas Hadir, Hadi Pak. Lukman. Baik. Mas Hadi Lukman. Hadir, Pak. Baik. Luki. Afan hadir ya. Mualimin hadir. Kalau namanya nggak berarti nggak akses learning ya. Oke. Atas nama Ya, Cecep. saya lupa belum apa learning, Bang. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya udah screenshot sih sebagian yang belum di absen. Oke, Makasih banyak, baik. Pak. Iya, sama-sama. Denny Aditya gimana, Pak? Gimana, Mas? Denny Aditya. Oh, di Benedin. Gak apa-apa, nanti saya udah screenshot yang hadir hari ini. Oke, ini aja kah? Baik, Pak. Sepertinya ini. Baik, ada lagi yang mau di ini? Rekan-rekan udah upload di ini di LMS tugas ketiga. Soalnya yang saya cek baru 20 mahasiswa yang sudah. Mohon Sudah, maaf, Pak. Sudah, saya belum, Pak. Belum. saya Oke, masih nggak apa-apa. belajar. Oke, nggak apa-apa. Mas ini ya, Mas Cecep Prestia, Mas. Untuk tugasnya diupload ulang, Mas. Itu cuma soal doang yang di-upload. Oh iya, Pak. Udah Oh, di-upload ulang. Saya salah oke, baik, upload. baik. Oke, nggak apa-apa, Mas. Nanti saya nilai lagi. Dimaksimalkan Maaf. untuk tugas ketiganya ya, diserahkan biar bisa saya nilai. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi rekan-rekan untuk materi hari ini? Untuk pertemuan kita keempat, berarti kita ada 3 lagi akan ujian akhir, ujian tengah semester. Di pertemuan ke-8 kita akan ujian tengah semester. Ada lagi atau Mas Solikin, Adi, ada lagi Mas yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan lagi? Gini Pak, mungkin saya sepakat ya dengan isu-isu baru untuk diperbincangkan atau didiskusikan. Kita kan dari kelas hybrid ini kan udah ada sekitar 7 atau 8 kelompok. Mungkin ada baiknya setiap kasus diskusi nanti melibatkan kelompok-kelompok tersebut untuk saling Boleh Mas, adu boleh. argumentasi lah. Boleh, Pak. Ya, saya maunya seperti itu, Mas. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang teori, jadi kita perlu juga isu-isu kita tentang diskusi. Jadi nanti soal tengah semesternya tentang diskusi kita ini yang akan keluar di semesternya, seperti itu. Untuk ujiannya. Jadi kita perlu juga diskusi seperti itu. Gimana, Mas? Siapa-siapa aja, Mas? Nama-namanya bisa di ini nanti bisa dibagi untuk nama-nama kelompoknya. Itu sudah Pak. Sudah itu kan untuk tugas presentasi di MK yang lain, mata kuliah yang lain. Kita sudah Oke, baik. buatkan sekitar ada 8 kalau nggak salah itu per hari ini. 7 yang udah aktif 7, Oh, iya. 7 kelompok. Kita ada Masih juga Mas sekitar ujian 4. Oke, saya jelaskan. Kita ada juga ujian project di akhir semester Mas. Di pertemuan nanti Oh, kita ada juga di akhir semester Mas. Proposal Mas. Tugas-tugas cek aja di e-learning di RPS ada saya buat itu project di akhir Mas di UAS di ujian akhir. Kita akan mulainya itu di pertemuan ke-9 Mas. Kita bagi saja uh, kita baca teori dulu baru kita presentasi seperti itu Mas. Pertemuan ke-9 kita mulainya. Atau saya ini aja ya, saya buka ya, sebentar ya. oke Pak.
Saya buka di link ini di RPS. Sebentar ya. Ini di project. Ini tugas akhirnya project. Mahasiswa diminta untuk menyusun analisis solusi berbasis nilai-nilai Pancasila terhadap permasalahan aktual di masyarakat dan di dunia bisnis. Setiap mahasiswa memiliki satu isu, misalnya toleransi, korupsi, atau kesenjangan sosial, atau etika atau bisnis yang tanggung jawab di lingkungan etika. Ini untuk tahap pengerjaannya membuat identitas isi aktual dan ini bisa dibaca di e-learning ya di RPS. Bisa dicek itu untuk dibagi di akhir setelah ujian tengah semester kita mulainya. Baik, Pak, baik. Hmm, baik. Oke, nanti dibagi aja Mas. Nanti kita akan angkat isu-isu yang sedang menarik. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua, jadi kita belajar tentang berkomunikasi seperti itu, tentang berargumentasi seperti itu. Gimana Mas? Usulannya gimana? Sesuai atau enggak Mas? Kita angkat-angkat tentang materinya tentang apa, kita hubungkan jadi isunya apa seperti itu. Ya, bagus, Pak. Isunya yang mungkin yang sedang viral aja nggak apa-apa. Kemudian nanti di apa namanya direlevankan dengan pendidikan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu. Oke, oke, baik. Ini kan kita tidak sedang mencari mana benar mana salah itu kan Pak ya. Ini kan sedang Iya belajar benar, diskusi. iya benar, benar Mas, benar. Jadi kita tahu pendapat rekan-rekan mahasiswa juga. Betul, betul Pak. Oke Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan? Jadi rekan-rekan mahasiswa menjawab tidak tangan kosong ya. Saya akan nilai untuk penambah nilai di kuis. Jadi tadi yang bertanya sudah saya beri nilai ada 10 orang. Ada lagi yang mau tanya atau mau menambahkan tentang diskusi kita yang pro dan kontra? Atau gini Pak, mungkin untuk sekedar ini aja memicu teman-teman untuk memikirkan isu tertentu ya. Mungkin untuk minggu depan kira-kira isu apa yang mau Iya, dijadikan oh gini bahan aja. diskusi. Oh iya, gini aja. Kalau Ya. enggak teman-teman, apa sih yang mau diangkat isunya tentang materi kita minggu yang akan datang? Jadi rekan-rekan bisa pilih satunya. Saya akan upload sebelum materinya akan saya upload sebelum hari Senin. Rekan-rekan bisa baca materinya apa. Jadi pilih satu topik yang akan kita bahas untuk diskusi. Gimana? Betul, betul. Setuju Pak, setuju, setuju. Oke, baik. Jadi kan kita gunanya e-learning itu kan kan kalau hybrid itu kan belajarnya online. Jadi kita kan harus baca di e-learning seperti itu. Jadi sebelum kuliah kita udah baca tentang materinya apa yang akan kita bahas seperti itu.
Halo Bapak. Iya, silakan Mas. Oh, ya. Kok nggak ada suaranya tadi ya? Ya, halo, Ya Pak, silakan Mas. Iya, Mas. sudah. Halo, gimana? Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin cukup, Pak. Oke, baik. Kita tunggu sampai jam 9 ya. Kalau rekan-rekan belum mengisi absen, silakan untuk buka learning ya. Passwordnya itu sudah saya share di grup ya. Linknya ada, Pak. Dibuka di e-learning, Mbak. Di e-learning. Sudah buka e-learning? Saya share ya untuk linknya ya. Belum, Pak. Hmm, Linknya belum ada. oke, baik. Sebentar ya, saya sebentar. Ini linknya bukanya lms.umbs.ac.id. Itu bukanya, Mas. Saya contohin ya. Ini LMS. Ini kelihatan ya. Kelihatan ya. Yang ini pilihnya e-learning UMBS. Ini kodenya lms.umbs.ac.id. Nanti kalau udah kebuka, baru pilihnya kursus. Baru di Pancasila nanti pilihnya di, bentar, loading. Pilihnya di absen online ya. Baru tinggal diklik aja. Kan ada passwordnya, tinggal masukkan sudah di grup saya share. Sampai sini sudah jelas penjelasan dari saya tentang untuk masuknya, untuk login ke LMS. Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau yang belum, nggak apa-apa sih. Saya ada screenshotnya juga yang belum. Kalau yang belum punya NIM, nggak apa-apa. Udah saya screenshot yang hadir hari ini. Yang belum ada Mbak Sipa, karena yang belum punya NIM saya screen dulu ya. Nama-nama yang belum punya NIM-nya. Soalnya saya sudah punya data realnya yang kita jumlah mahasiswanya ada 41 mahasiswa. Ini rata-rata sudah dapat NIM. Rata-rata sudah dapat NIM, yang belum itu tinggal ini Mbak Sipa dengan Mas Azam yang belum punya NIM. Tinggal 2 mahasiswa lagi. Rata-rata sudah punya NIM semua. Dan sudah saya tarik datanya di LMS semua. Kalau Mas Adi Luki itu ada nggak sih mahasiswanya? Adi Luki Maulana. Maulana. Mahasiswanya ada nggak? Mas Solikin, ada nggak mahasiswa yang nama ini? M. Hardi Sahubi Zulfani, mahasiswanya ada nggak? Saya kurang kurang tahu loh Pak. Coba nanti kita cari tahu di ketua Iya, Pak. prodinya Pak. Oke, Saya. baik. Saya udah dapet sih. Cuman saya nggak pernah nemu nama ini setiap kuliah dari pertemuan pertama. Makanya saya tanya lagi. Soalnya dari Kaprodi Betul Pak. juga sih, Mas. Mm-mm. Saya dapat dari Kaprodi juga, Mas. Oh, datanya ini, Mas. Oh Si dari As. Pak Prodi. Mm-mm. Kalau ini saya nggak tahu nih namanya mahasiswanya mana. Adi juga, Asad Fahri juga saya nggak tahu mahasiswanya. Habib Maulana ada ya? Ada ya kan Habib Maulana Rizky? Kalau Habib Maulana ya, kayaknya sempat Oh, sempat dulu di awal sempat kayaknya ikutan dia, iya bener, ikutan Mas. mungkin nggak tahu. Hmm. Aldi Nur Sapitri saya nggak tahu. Soalnya yang saya screenshot tidak ada namanya ini. Kalau Iya, Ahmad Aris Dianto juga nggak ada ya kan Mas ya? Mahasiswanya. saya baru dengar saya itu Pak. Oke, Iya. Mas Ini Nasir saya banyak
Ini Ternyata saya banyak dapatnya, mahasiswa. iya mas, mahasiswa banyak mas. Ada 41 kalau saya dapat data realnya mas. Yang sudah finalnya ini mas, 41 mahasiswa. Yang ini saya juga nggak tahu nih kalau Mbak Siva saya tahu ada tadi. Ini ini Mbak Siva kan hadir. Hadir, Pak. Oke baik Mbak. Jadi Mohon saya maaf, nggak tahu. Pak. Iya gimana mas? Itu Cecep Prasetya, Pak. Iya mas, Trisetia ya. Oke baik mas. Nanti saya ubah ya. Saya mengikuti dari awal, Pak. Oke baik. Dari awal ya mas ya. Oke. Oke. Pra, Pak. Pra. Pra ya. Pra, ya. Prasetya. Pra. Ini ya, benar ya mas ya? Ya. Oke baik. Saya ada yang baru-baru soalnya nggak tahu nih apa. Jadi saya cuman ngecek aja sekalian rekan-rekan ini. Kalau Burhanuddin ini ada nggak sih Sanjani? Ada nggak sih mas? Burhanuddin Sanjani? Kayaknya nggak pernah ikut, Pak. Pernah ikut nggak? Pernah ikut ya mbak ya? Udah saya nggak tahu dah. Ya sudah, cukup aja. Yang belum Mau jangan lupa nanya Pak, untuk boleh mah. mau nanya Boleh Pak mas. satu kali lagi. Untuk jadi saya coba cek Oh, absensi hadir. Kok cuma satu ya Pak ya? tunggu mas ya. Beni Gunawan. Beni Gunawan. Sebentar mas, saya buka dulu ya. Soalnya rekan-rekan kalau bisa namanya kalau aja pakai nama asli ya. Saya soalnya namanya beda-beda, jadi saya bingung. Soalnya beda gitu, jadi saya harus sesuaikan dengan absennya. Tunggu sebentar. Mas Beni Gunawan ya. Nomor berapa tadi ya? Cek ya. Iya Pak. Enggak, ini Beni Gunawan ada mas 3. Sama hari ini berarti 4. Iya, tapi di dashboard itu khususku tuh absensinya kok cuma satu ya nilainya. Oh, kalau yang Itu di sih. mana mas? Yang sekarang ya di LMS ya mas ya? Iya betul Pak. Iya, enggak, memang saya buatnya cuma untuk pertemuan hari ini aja, yang sebelumnya enggak saya buat mas seperti itu. Jadi Oke mohon oke ngerti, oke, bisa saya hanya dipahami. buat pertemuan Siap keempat siap saja. Jadi yang siap sebelumnya saya, dipahami Pak. oke baik, terima kasih. Ada lagi bang, ya gimana? Sudah jelas Mau pertemuan kita nanya Pak, hari ini? Boleh mas, Mas Afan apa? untuk yang pertemuan pertama yang apa kecentangnya nggak ada ya yang update Untuk itu ya mas ya, untuk tugas atau apa mas? absensi. Oh, kalau pertemuan utama di LMS saya nggak buat, saya hanya buat pertemuan hari ini saja. Yang sebelumnya saya buatnya screenshot, Mas. Jadi sudah saya masukkan di laporannya untuk kehadiran. Oke, siap Pak. Oke, Terima kasih. sama-sama. Pak, maaf, Pak. Pak Alam. Ya, gimana, Mbak? Gimana? Buat itu materi hari ini minta tolong Ada di di-share di grup ya, Pak? Oh, saya sudah taruh di ini, Mbak, di e-learning. Oh, Mbak, ini ya. Bel- belum buka LMS atau gimana? Baru buka sih, Pak. Oh, sudah Udah ada ada kok. sih Mbak, sudah ada. Tinggal buka aja di LMS-nya. Nanti situ ada ya pertemuannya, pertemuan 1, 2, 3, 4 itu di semuanya ada di situ. Jadi materi hari ini yang kita Zoom juga akan saya upload di itu Mbak, di LMS nanti. Tapi saya upload dulu di YouTube baru saya pindahkan ke sana Mbak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ini? Ya cukup, Pak, cukup. Oke, baik. Tadi sudah cukup jelas ya rekan-rekan semua ya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk waktunya. Kita udah sampai jam 9 ya. Terima kasih untuk waktunya. Asal
Itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Pak. dosen. Sama-sama. Saya izin live ya.